Tutorial pengerjaan soal asesmen nasional. Yang pertama, kartu login peserta. Sebelum pelaksanaan asesmen nasional, peserta akan diberikan kartu login yang berfungsi sebagai pengingat identitas peserta saat pelaksanaan asesmen. Kartu ini berisi identitas lengkap peserta. Ada nama peserta, NISN, tempat tanggal lahir, username, password, ID proktor atau ruang, dan gelombang. Informasi penting yang perlu diingat pada kartu ini adalah nama peserta, tempat tanggal lahir, username, dan password. Sebab informasi-informasi tersebut nantinya diperlukan untuk login ke dalam aplikasi. Yang kedua, ada proses login peserta. Pada saat pertama kali peserta membuka aplikasi, akan muncul login box. Pada login box ini, peserta diminta untuk memasukkan username dan password sesuai dengan yang tertulis pada kartu login. Setelah mengisi username dan password pada login box, peserta akan diarahkan pada box konfirmasi data peserta. Pada box ini, peserta diminta untuk memperhatikan identitas yang termuat di dalamnya, yang terdiri dari kode NIK, nama peserta, jenis kelamin, dan mata ujian. Jika data peserta yang termuat pada box sesuai dengan identitas peserta, maka peserta diminta memasukkan kembali nama dan tanggal lahir peserta sesuai dengan yang tertulis pada kartu login. Kemudian, di saat yang bersamaan, proktor, petugas atau operator akan memberitahukan kode token yang aktif kepada peserta, dan peserta memasukkan kode tersebut pada kolom token. Sebagai konfirmasi terakhir, sebelum memulai mengerjakan soal, akan muncul box konfirmasi tes yang berisi nama tes, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu. Setelah itu, peserta dapat menekan tombol mulai. Yang ketiga, pembagian sesi asesmen. Ada 3 sesi tes, yaitu sesi latihan 10 menit, sesi pengerjaan tes 90 menit, sesi pengisian kuesioner 20 menit, terakhir, sesi latihan dan sesi pengerjaan tes akan dibagi lagi menjadi 3 stage yang harus diselesaikan oleh peserta. Yang keempat, ada proses pengerjaan tes asesmen. Untuk proses pengerjaan, peserta diwajibkan menjawab soal-soal asesmen nasional yang telah disediakan. Pada lembar soal akan ditampilkan 1 nomor soal di setiap 1 slide. Pada halaman soal tes ini, terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan. Peserta bisa memilih fitur informasi soal untuk mengetahui informasi dari soal yang ditampilkan. Terdapat fitur sisa waktu yang menginformasikan sisa waktu pengerjaan tes. Peserta dapat memilih fitur soal di pojok kanan atas untuk menampilkan soal yang diinginkan oleh peserta. Pada deretan bawah, terdapat fitur soal sebelumnya dan soal berikutnya yang dapat digunakan peserta untuk menuju ke soal sebelumnya atau soal berikutnya. Peserta juga dapat menggunakan fitur ragu-ragu jika merasa ragu untuk menjawab soal yang ditampilkan. Pada saat sesi latihan dan sesi pengerjaan tes, akan muncul box konfirmasi pindah stage.
Pada box ini, peserta diminta untuk memberikan tanda centang jika akan berpindah ke stage berikutnya. Perlu diperhatikan, saat peserta menekan tombol selesai, maka peserta tidak dapat kembali lagi pada stage sebelumnya. Setelah peserta menyelesaikan masing-masing sesi asesmen, akan muncul box konfirmasi tes. Pada box ini, peserta diminta menekan tombol selesai tes jika telah menyelesaikan tes secara keseluruhan. Dan peserta bisa menekan tombol kembali jika peserta belum menyelesaikan tes secara keseluruhan. Saat peserta menekan tombol selesai tes pada sesi ketiga, yaitu sesi pengisian kuesioner, maka akan muncul box konfirmasi tes. Saat box konfirmasi tes muncul, maka peserta sudah selesai mengerjakan semua tes yang diberikan.